Perkenalkan, nama saya Rafael Sutoto Tanikas dari Pendidikan Bahasa Mandarin dengan NIM 12136255081 dan yang saya hormati serta yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina, MM dengan NIDN 002 106503. Dengan topik pembahasan saya adalah esensi-esensi manusia. Lalu subtopik saya, esensi manusia sebagai makhluk individu. Dan yang terakhir, studi kasus saya yang adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Berikut akan saya bacakan ringkasan materi saya. Manusia merupakan makhluk multidimensi yang memiliki kesatuan antara fisik, psikis, dan jiwa sebagai individu. Manusia memiliki kebutuhan karakter serta perilaku khas yang membedakannya dari orang lain. Sementara, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor gabungan dari keduanya. Dalam kehidupan sosial, perilaku manusia juga diatur oleh norma untuk menciptakan ketertiban. Interaksi manusia juga tercermin dalam perilaku mereka di ruang publik, yang dipengaruhi oleh emosi, budaya, dan desain lingkungan. Seperti apa yang dibuktikan dalam studi tentang privasi perempuan dalam ruang publik di kota Arab Muslim. Berikut adalah learning outcome dari presentasi saya. Yang pertama, menjelaskan konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Yang keempat, menjelaskan peran norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, mengevaluasi perilaku manusia dalam ruang publik berdasarkan aspek individu dan sosial. Baik, berikut merupakan video dari studi kasus saya yang berjudul Hakikat Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial. Kesimpulan dari isi video ini merupakan menunjukkan hakikat manusia sebagai melalui contoh kasus bagaimana manusia bertindak sebagai individu dan juga makhluk sosial. Terlihat bahwa perilaku manusia selalu melibatkan aspek psikologis serta dampak budaya dan juga lingkungan. Baik, berikut adalah latar belakangnya. Manusia adalah makhluk yang memiliki identitas personal sebagai individu dan peran sosial dalam masyarakat. Dalam pendidikan, pemahaman terhadap dua dimensi ini sangat penting untuk merancang kurikulum yang relevan dan humanistik. Perilaku manusia terbentuk dari interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan, serta dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku di ruang publik. Perilaku manusia mencerminkan kebutuhan akan privasi, kenyamanan, dan hubungan sosial yang harmonis. Studi seperti Albishawi, DKK, di tahun 2015 menunjukkan bahwa desain ruang publik yang mempertimbangkan nilai budaya dan agama dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut adalah teori pendukung. Yang pertama ada teori hakikat individu dari Anshori M. I. Murtadoi Nurhayai di tahun 2025. Yaitu perkembangan individu dipengaruhi oleh 3 pendekatan utama. Yang pertama ada nativisme, yaitu menekankan bahwa hereditas atau faktor bawaan genetik menentukan karakter dan potensi seseorang. Yang kedua ada empirisme, menyatakan bahwa pengalaman dan lingkungan adalah penentu utama perkembangan individu. Yang ketiga, konvergensi, menggabungkan kedua pandangan tersebut, menyatakan bahwa perkembangan manusia adalah hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Pendekatan ini penting
dalam pendidikan karena menunjukkan bahwa peserta didik memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar yang tepat. Yang kedua ada kecenderungan perilaku individu dari Wulandari S. Samsudin, E. Irfan, dan Arifudin di tahun 2025. Individu dalam masyarakat menunjukkan tiga kecenderungan perilaku. Yang pertama, menyimpang dari kelompok sebagai ekspresi individualitas dan otonomi. Yang kedua, takluk terhadap kolektif, mengikuti norma dan nilai kelompok demi harmoni sosial. Dan yang ketiga, memengaruhi masyarakat individu yang aktif membentuk opini, nilai, atau perubahan sosial. Ketiga kecenderungan ini menunjukkan bahwa perilaku individu tidak statis, tapi dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Selanjutnya teori pendukung dari konsep makhluk sosial Aristoteles, Alphaeus, A.W. tahun 2025. Aristoteles menyebut bahwa manusia sebagai zoon politikon, yaitu makhluk yang secara kodrat hidup bermasyarakat. Yang pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri karena memiliki kebutuhan dan sosial dan moral. Yang kedua, kehidupan bermasyarakat memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan menjalankan fungsi sosialnya. Konsep ini menjadi dasar dalam pendidikan untuk membentuk peserta didik yang mampu hidup dan berkontribusi dalam masyarakat. Dan juga ada dari Setiadi EM 2024. Menurut KBBI, makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki hubungan timbal balik dengan sesama. Setiadi juga menegaskan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Interaksi sosial membentuk perilaku, nilai, dan identitas individu. Dalam pendidikan, pemahaman ini penting untuk membangun pembelajaran konteks seksual dan kolaboratif. Selanjutnya ada teori pendukung karakteristik makhluk sosial Romlah, L. S. Wahidi, L. Wakidi, B. dan Purnama R. di tahun 2024. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suka bekerja sama dan hidup berkelompok. Kedua, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, membangun norma dan nilai sosial sebagai pedoman perilaku. Karakteristik ini menjadi dasar dalam pembentukan kurikulum yang menekankan kerja tim, empati, dan pembelajaran yang berbasis komunitas. Norma sosial dari Drastawan, I.N.A. tahun 2024. Selamat S. R. Daryono G. dan Lelono G. tahun 2025. Yang berjudul Norma Sosial berfungsi sebagai pengatur perilaku dalam masyarakat. Yang terdiri dari yang pertama norma agama, bersumber dari ajaran Tuhan, mengatur perilaku spiritual dan moral. Yang kedua ada dari norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani, menilai baik buruknya sesuatu tindakan. Yang ketiga ada dari norma kesopanan, berasal dari kebiasaan masyarakat dalam mengatur tata pergaulan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada norma hukum, dibuat oleh negara, bersifat tertulis dan dapat dipaksakan. Norma-norma ini penting dalam pendidikan karakter dan pembentukan etika sosial, terutama untuk peserta didik. Berikut selanjutnya ada dari Hartono D. tahun 2025. Dalam kajian perilaku pada ruang terbuka publik, Hartono menekankan bahwa perilaku manusia di ruang publik merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan sosial. Perilaku sosial dipengaruhi oleh kepercayaan jenis kelamin dan desain ruang. Ruang publik yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya dapat menolong interaksi yang sehat dan instruktif. Teori ini memperkuat gagasan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan ruang yang mendukung interaksi dan kenyamanan psikologis. Selanjutnya ada Rama A. dan Wantini W. dalam jurnal Lokus Penelitian dan Pengabdian
Penulis menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk dari nilai, norma, dan tradisi budaya yang berlaku dalam masyarakat. Interaksi sosial bukan hanya kebutuhan, tetapi juga proses pembentukan identitas dan karakter. Yang kedua, pendidikan harus mampu menginternalisasi nilai-nilai sosial agar peserta didik mampu berperilaku sesuai konteks budaya. Selanjutnya ada teori pendukung dari Wanti E.P. tahun 2025 dalam studi perilaku sosial dalam ruang publik. Wanti menunjukkan bahwa desain arsitektur kota berperan besar dalam pembentukan perilaku sosial. Yang pertama, ruang publik bukan sekedar tempat fisik, tetapi arena perjumpaan budaya dan intersosial. Yang kedua, desain yang baik dapat mendorong kerja sama, komunikasi, dan rasa aman, yang merupakan ciri sebagai makhluk sosial yang baik. Teori perkembangan individu, nativisme, empirisme, konvergensi, Anshori, M. L. Murtado, L. Nurhaya, L. tahun 2025. Dalam Taskova, Jurnal Penelitian Guru Indonesia, dijelaskan bahwa nativisme menekankan bahwa pembawaan lahir menentukan arah perkembangan individu. Yang kedua, empirisme menyatakan bahwa pengalaman dan lingkungan adalah faktor utama pembentukan perilaku. Yang ketiga, konvergensi menggabungkan keduanya. Berikut ada dari Azia N. H. Rukiwida K. Z. et al. di tahun 2024. Dalam jurnal kajian dan penelitian umum menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sosial bukan hanya sebagai individu berpikir, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, peran sosial manusia mencakup kerjasama, komunikasi, dan pembentukan norma. Pendidikan harus menyeimbangkan pengembangan kognitif dan sosial peserta didik. Yang terakhir, Selamat S. R. Daryono G. Lelono G. 2025. Dalam Jurnal Kepribadian Masyarakat Esa Unggul dijelaskan bahwa norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial. Kedua, norma-norma ini membentuk karakter peserta didik dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Pendidikan harus menginternalisasi norma sosial sebagai bagian dari pembentukan karakter dan etika. Berikut ada dari input masalah. Nomor 1, bagaimana manusia sebagai makhluk individu dapat mengembangkan identitas dan potensi pribadi sambil tetap beradaptasi sebagai manusia makhluk sosial dalam kehidupan bersama. Yang kedua, mengapa norma sosial dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan menjaga kualitas interaksi antar manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, apa tantangan yang muncul ketika kebutuhan manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial bertemu dalam ruang publik, terutama terkait privasi, kenyamanan, dan keberagaman budaya. Berikut proses penyelesaian masalah. Yang pertama, mengkaji teori nativisme, empirisme, dan konvergensi untuk memahami bagaimana potensi bawaan dan pengalaman sosial membentuk perkembangan manusia sebagai makhluk individu dan bagaimana individu beradaptasi dalam lingkungan sosial. Yang kedua, menganalisis fungsi norma sosial sebagai norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum dalam menegur dan mengatur perilaku sosial serta membentuk karakter manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengkaji kajian empiris tentang perilaku manusia di ruang publik, termasuk peran, desain ruang, budaya, emosi, dan norma masyarakat dalam memengaruhi interaksi dan kenyamanan. Berikut saya akan bacakan outputnya. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang hubungan antara potensi pribadi dan kebutuhan sosial sehingga manusia mampu menyeimbangkan peran sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Mohon maaf, dapat mampu menyeimbangkan peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, kemampuan menjelaskan peran penting norma sosial sebagai pengatur perilaku, pencegahan konflik, dan pembangunan harmoni sosial. Yang ketiga dan terakhir, kesadaran tentang pentingnya desain ruang publik yang mendukung interaksi, kenyamanan, psikologi, serta penghormatan terhadap kebutuhan individu. Terima kasih. Berikut adalah feedback atau saran.
Yang pertama, penguatan konsep melalui diskusi dan studi kasus untuk memahami bagaimana manusia sebagai makhluk individu mempertahankan identitas tanpa mengabaikan peran sosial. Yang kedua, analisis yang berkelanjutan untuk menilai relevansi norma sosial dalam berbagai konteks masyarakat yang terus berubah. Yang ketiga, eksplorasi lanjutan mengenai hubungan antara desain ruang publik, budaya, dan perilaku manusia untuk menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan humanistik. Berikut adalah 16 total daftar pustaka yang saya pakai untuk materi saya dalam presentasi kali ini. Berikut sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan perkataan yang tidak pantas. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih, Ibu.